router, terus implementasi VLSM, ya jadi ngitung subnetting tuh, terus konfigurasi, terus routing router seperti itu. Nah, soalnya itu ada 5 set ya, ini soalnya nih, set 0, set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Nah, kalian memilih setnya itu tergantung nama kelompok kalian ya. Kelompok kalian misalkan mod 6 nih, mod 6. Soalnya mod 6. Ini ya. Mod 6. Nah, jadi kalian misalkan kelompok 9 gitu. 9 mod 6 berapa? 9 mod 6. 9 mod 6. 3, Pak. 3. Berarti yang kelompok 9 itu mengerjakan set soal yang nomor 3 ini. Begitu seterusnya. Ya. Nah, terus apa yang membedakan antara set 1 0 sampai 5 itu ini di soalnya. Jadi misalkan di gedung 1 divisi accounting-nya itu ada terdiri dari 6 dari A PC host. A-nya berapa? A-nya misalkan setiga itu ada 64 host. Kemudian ya B-nya ya itu ada 7 host. Yang C-nya gedung 2 ada 30 host. Yang D-nya ada 64 host. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara satu grup dengan grup yang lain. Ya, itu set soalnya. Ini nanti juga akan saya upload sih, beres mungkin dari perkuliahan saya akan upload soalnya di mana namanya, di LMS, termasuk pembagian grupnya ya. Dari sekarang, oke. Okay. Nah, pembagian grupnya sudah di sebelah ya, di kelas. Masih uploading, seperti itu. Jadi ini untuk tugasnya. Nah, tugasnya adalah ini, hitung subnet mask address-nya. Terus menggunakan VLSM, toh ya. Jadi kalau VLSM berarti bervariasi. Jadi kita tidak menggunakan subnetting yang jumlah setiap subnetnya itu sama. Seperti itu. Nah, mengerjakannya di mana? Di paket tracer. Silahkan nanti download paket tracernya. Nah, untuk penilaiannya ya, jadi tugasnya itu dikerjakan per kelompok, kemudian presentasi PPT-nya disiapkan ya, dan demo rekaman diupload nanti ke YouTube. Salah satu saja yang akan upload, kemudian nanti di submitnya di mana? Di LMS. Ya, di LMS apa saja yang harus diupload? PPT-nya, file paket tracernya, sama dikasih note untuk URL YouTube-nya. Kemudian disimpan dalam satu file RAR, ini nomor kelompoknya ya, jangan lupa nomor kelompoknya sama kelasnya. Seperti itu. Terus apa saja penilaiannya? Ini penilaiannya ini nih. Nah, semuanya dikasih poin ya. Misalkan topologi jaringan, nilai minimalnya 5, kalau misalkan benar 10, IP version untuk addressing dan subnettingnya minimalnya 8 ya. Terus nilai benarnya 50, begitu seterusnya. Nah, nanti bisa lihat di tabel ini. Jadi totalnya kalau secara number itu 28, kalau semuanya betul bisa dapat 100. Begitu. Ya. Itu untuk tugas besarnya. Kira-kira untuk tugas besarnya ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Terus, kalau jadwal UAS Komtas sudah ada belum, Pak? Tanggal berapa? Saya juga belum ada info sebenarnya. Sebentar kita cek bareng-bareng aja kali ya. Jadwal. Jadwal ujian mahasiswa. Masih sih.
TT berapa ya? Saya lupa. 4307 betul ya? TT09, Pak. Oh sorry, 09 ya. Iya, Pak. Belum muncul. Jadi sampai sekarang belum muncul. Apa namanya? Untuk jadwal ujiannya gitu. Jadi belum muncul jadwal ujiannya. Jadi ya kayak saya bilang tadi, kalau misalkan nanti ternyata jadi kalau kelas lain setahu saya itu sudah diinfokan ya di pekan kemarin tidak sempat saya sampaikan ya. Jadi mungkin kalau misalkan ternyata jadwal ujiannya di tanggal 14 sampai kita masih ada pertemuan ya pekan depan 14 sampai 18. Kalau di jadwal ujiannya itu di tanggal 21 sampai tanggal 25, kita akan tambah lagi satu pekan setelah itu. Jadi berarti kemungkinan itu kita akan submit di tanggal 20, range-nya ya dari 28 Juni sampai tanggal 2 Juli gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata ujiannya tanggal 29 Juni misalkan tanggal 29 Juni berarti tanggal 28 Juni kita submitnya. Seperti itu. Gimana? Ya, begitu ya. Nah, Kalau di pertemuan terakhir nanti Pak masih membahas materi atau membahas teknis tugasnya? masih bahas materi. Kalau untuk teknis tugasnya kan, jadi kemarin saya dapat info dari dosen yang lain, apakah ditanyain dulu di kelasnya mengenai apakah sudah ada praktikum, karena ternyata ada beberapa kelas yang sudah ada praktikum. Nah, kebetulan kelas kita sudah ada praktikum. Paling pekan depan pun kalau misalkan saya sampaikan terkait dengan paket tracer, mungkin tidak akan begitu dalam gitu untuk paket tracernya. Nanti saya usahakan gitu, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, seperti itu ya untuk untuk tugas besarnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas besar? Pak, mau nanya, Pak. Ya, Untuk file ini boleh dibagiin nggak, Pak? boleh. Oh, baik. Nanti saya taruh di LMS juga sih, sebentar ya. Pak, permisi Pak, mau tanya. Ya, Untuk yang demo video rekaman itu minimal berapa menit Pak? apa? Yang demo video rekaman berapa menit minimal Pak? Minimal nggak ada sih. Kalau kalian merasa bisa menjelaskan itu 1 menit, ya sudah bikin 1 menit. Tapi kan kayaknya kurang realistis ya kalau untuk menjelaskan 1 menit. Fokusnya, saran saya ini bisa menjelaskan ini bagaimana config routernya, bagaimana ARP table-nya, bagaimana kerja routingnya gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi tidak di sini. Oke, jadi kan di slide-nya itu berarti kan kalian harus menampilkan requirement topologi yang harus kalian bikin desain itu seperti apa. Kemudian hasil subnetting yang kalian sudah kerjakan berdasarkan jumlah requirement yang dibutuhkan, itu kalian jelaskan. Syukurnya ini cuma API versi 4 saja gitu ya. API versi 4 sama tracing-nya. API versi 4 dan tracing sama subnetting-nya berapa. Kemudian kalian tunjukkan di paket tracernya, ini hasilnya bisa connect nih antara satu gedung dengan gedung yang lain, dari satu host yang lain, terus bisa menunjukkan MAC address table-nya di switch itu seperti apa,
terus routing table kalau dia melalui router ya itu seperti apa, itu cukup. Jadi mungkin kalau bayangan saya sih mungkin 5 kali ya, 5 menit sampai 10 menit mungkin gitu. Apa cukup jelas? Halo? Oke, begitu ya untuk videonya. Saya lagi coba upload yang Tubes. Oke, sudah masuk ya di grup? Sudah? Baik, Pak. Oke, berarti sekarang kita lanjut materi dulu ya. Kita lanjut materi dulu. Oke, pembahasan kita itu masuk ke layer transport ya hari ini. Karena materinya sedikit ya, hanya sekitar 30 slide. Mungkin kita akan break sebentar gitu ya, mungkin 5 menit. Saya akan usahakan biar selesai dengan yang 12 juga ya, seperti itu untuk masuk ke TCP bukan 12. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sudah bergabung hari ini. Tema pembahasan kita masuk ke transport layer. Transport layer itu adanya di layer 4 ya, adanya di layer 4 setelah layer network seperti itu. Nah, kalau ditanya kira-kira sebenarnya bagaimana data itu dikirimkan, berkali-kali sebetulnya ya sudah kita pernah bahas bahwa ya host itu pasti selalu connect dengan node gitu ya. Node-nya itu kalau dalam konteks internet berarti dia berupa router. Kita mungkin tidak bisa melihat router yang melalui data kita itu antara satu router dengan router yang lainnya itu modelnya bagaimana atau model routernya seperti apa, kecuali router yang ada di rumah kita misalkan ya. Bahkan kalau berupa seluler, router yang ada di mobile di operator itu kita tidak pernah bisa lihat kan gitu ya. Misalkan kita pakainya LTE gitu ya, kita taunya kita hanya connect ke base station atau inode B gitu atau ke pemancarnya, tapi fungsi routernya itu kita tidak pernah lihat. Tapi apakah kita ada router? Ada. Kenapa? Karena kita dapat IP address kan ketika kita connect ke jaringan data. Begitupun itu di seluler. Kalau di rumah misalkan kita punya router dari IndiHome, dari apapun provider, internet provider yang kita punya, yaitu adalah node pertama kita gitu. Nah, rutenya apakah selalu fix? Ya tidak. Tergantung akses yang kita mau itu akses yang kita gunakan itu mau kemana. Misalkan ketika saya mau aksesnya Google, ya pasti routernya mengarahkan sampai ke servernya Google. Kalau misalkan saya lagi buka Instagram, ya mungkin routernya ya dari rumah saya mungkin masih sama ya, tapi kalau misalkan sampai ke Instagramnya harus ke servernya Instagram, itu mungkin berbeda lagi jalurnya sama yang ada di Google ya, Instagram mungkin sama Facebook dan seterusnya. Nah, tapi prinsipnya adalah ya internet adalah kombinasi banyaknya para node-node ini tersambung atau para router ini terhubung ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicaranya node ke node ya, yang connect ke sana itu ya data link layer. Nah, layer berapa itu? Layer 2. Kalau bicaranya host ke host gitu ya. Kalau bicaranya host ke host yang bekerja di sana itu adalah network layer. Sedangkan kalau misalkan yang melakukan processingnya ya berupa data di atas IP address gitu, transportnya yaitu dikelola sama transport layer seperti itu, atau proses to proses seperti yang ditunjukkan di dalam grafik ini atau di dalam gambar seperti ini.
Seperti itu. Ya, lagi-lagi kalau mau mudah untuk melihatnya, bisa menggunakan Wireshark. Nah, secara umum, ya, fungsinya adalah memungkinkan aplikasi dapat dikomunikasikan pada jaringan yang sama dalam single device. Kenapa dikatakan multi aplikasi? Ya, misalkan sekarang gitu. Sekarang saya buka Google Meet begitu, tapi di browser saya yang lain itu saya buka WhatsApp juga, saya buka tab YouTube juga, misalkan saya buka tab untuk chat Telegram juga gitu. Kok mereka bisa nggak saling campur? Jawabannya karena mereka melewati atau menggunakan transport yang berbeda, seperti itu. Memastikan agar data jika diperlukan dapat diterima dengan handle aplikasi yang benar ya. Jadi kalau misalkan error, either dia minta kirim ulang atau sekalian ya udah, kalau mungkin konteksnya kalau mungkin konteksnya VoIP atau berupa suara nih Google Meet begitu, ya itu pakainya kan UDP tuh. Jadi kalau misalkan suaranya error, ya mungkin sekalian akan di skip, tidak dikirim ulang gitu. Nah, berbeda kalau misalkan paket-paket yang lain, misalkan email atau browsing gitu, ketika ada yang error ya pasti akan minta untuk dikirim ulang. Itu semuanya ada di mana? Transport, ada di transport layer. Kemudian mekanisme error handling ya, kita juga sudah singgung seperti itu. Nah, apa saja fungsi-fungsinya secara spesifik? Pertama, multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing itu apa? Jadi di mata kuliah pengantar teknik telekomunikasi, setahu saya itu kita sudah mengenal istilah multiplexing. Jadi kalau misalkan ya satu saluran, saluran itu bisa saluran radio, satu saluran itu bisa jaringan optik, satu saluran itu bisa kabelan gitu ya. Nah, tapi di dalam itu ada banyak data yang lewat, dan datanya yang lewat itu beda-beda misalkan tujuannya. Tadi dalam konteks misalkan saya browsing gitu ya, saya browsing ada banyak tab. Nah, itu baru satu browser itu ada banyak tab. Padahal laptop saya yang mengakses ke internet bisa jadi bukan hanya browser gitu. Ya, mungkin Windows-nya sendiri mengakses ke internet karena dia butuh updating misalkan. Kalau Telegram saya tidak pakai browser, saya pakainya aplikasi Telegram. Berarti tanpa melalui browser, data saya juga terkirim itu, ya, data saya juga terkirim ke ke internet seperti itu. Nah, semuanya itu kan paralel ya, bersamaan. Itulah yang disebut dengan multiplexing. Jadi menggabungkan beberapa kanal, menggabungkan beberapa channel itu ke dalam satu saluran, ya. Berbeda dengan modulasi. Kalau modulasi kita menumpangkan informasi kita ke pembawa. Kalau multiplexing ya sama-sama informasi tapi digabung. Nah, metode penggabungannya sehingga dalam tanda kutip tidak tercampur atau tidak saling mengganggu gitu ya. Nah, itu ada pembahasannya yang berbeda. Nah, terus kebalikannya apa? Ya, kalau misalkan datanya sudah satu mau dipisah-pisah, itu disebutnya dengan demultiplexing. Terus segmentasi data ya. Jadi data kan perlu dipecah ya, perlu dipecah dan tidak semuanya kita kirim ya. Nah, itu masuknya segmentasi data, kemudian logic, communication logic antara proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda, aplikasi berdasarkan nomor port ya. Nah, kenapa nomor port itu harus dibedakan? Jadi kalau misalkan di layer 3 itu kan bicaranya IP address ya, pengalamatan IP address. Pengalamatan IP address misalkan di laptop ya, misalkan laptop saya 198.1.6 misalkan seperti itu. Nah, layanannya setiap data yang masuk itu setiap data yang masuk itu tidak hanya setiap data yang masuk itu tidak hanya terdapat IP address di sana, tapi ada port juga. Nah, kenapa port ini penting? Karena port ini itu membedakan, itu seperti pintu yang berbeda-beda dan layanan itu tergantung port tersebut. Misalkan ya port 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, SSH 22 dan begitu seterusnya. Jadi itu yang membedakan antara satu service dengan service yang lain. Melalui apa perbedaan portnya? Seperti itu. Kemudian ada tracking individual conversation ya, jadi memastikan bahwa memastikan bahwa track antar satu sesi dengan sesi yang lain itu bisa berjalan.
kemudian tambahan ya. Nah, ini kurang lebih ya. Ini kurang lebih adalah blok-bloknya ya, blok-blok apa namanya, blok-blok di dalam struktur ya, struktur binary ya, struktur binary-nya apa namanya, dalam blok-blok struktur binary-nya layer 4 ya. Ada transport di sini, ada SCTP, ada TCP, sama ada UDP. Kemudian ini kita tidak perlu bahas lagi ya masalah physical data link sama network karena kita sudah bahas. Jadi pembahasan kita akan hanya fokus ke SCTP, TCP sama UDP. Kemudian ya, kalau untuk logic transport ya ada connectionless, dia terbagi dua ya, ada connectionless sama connection oriented, yang berkali-kali juga kita sudah bahas. Kalau dia connection oriented ya memastikan datanya apa namanya, sebelum dia mengirim data dia harus memiliki koneksi terlebih dahulu, membangun setup terlebih dahulu. Kalau misalkan connectionless dia tidak seperti itu. Kemudian kalau reliable sama unreliable-nya ya, tadi kalau misalkan TCP dia misalkan korup, dia akan minta kirim ulang ya, dikirim ulang untuk memastikan datanya itu sampai di tujuan. Sedangkan kalau UDP ya, kalau misalkan dia tidak korup ya nggak apa-apa. Kalau dia korup ya nggak apa-apa dah gitu. Yang penting dia segera sampai gitu. Jadi tidak ada pengulangan. Contohnya apa ya, suara ya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan stateful atau stateless. Kalau stateful stateless, pengiriman data stateful berarti informasi yang dimasukkan pada suatu request dikirimkan dapat dimodifikasi untuk request berikutnya. Kalau pengirimannya stateless, informasi dalam satu request tidak dapat dikaitkan dengan request lainnya, sehingga tidak dapat digunakan untuk request berikutnya. Ini tipe-tipe transfer data ya di layer transport seperti itu. Kemudian ya, di mana dia ini, kalau misalkan 7 OC layer itu ya, bicaranya kan 7 tuh dari physical sampai ke aplikasi. Nah, kalau di TCP model kan digabung ya, 3 layer teratas itu adalah session, presentation, sama aplikasi ini ya, session, presentation, sama aplikasi. Nah, itu digabung menjadi satu di layer application. Nah, di layer transport ya itu sama ya, dia tetap mengikut di apa saja spesifikasinya ya, misalkan di sini ya, required protocol property-nya reliable tadi kita sudah sebutkan, kemudian acknowledge dia punya data ya, jadi sistemnya ACK dapat terima atau tidak, apakah data yang dikirim terima atau tidak, kalau tidak terkirim ada non ACK, begitu seterusnya. Jadi ada saling respon data. Kemudian apabila datanya error maka kita perlu untuk melakukan resend data ya, tergantung tipe datanya apa. Kemudian deliver data in order send ya, jadi berdasarkan urutan. Kemudian ya, required protocol properties yang lain ya, ada yang dibutuhkan cepat, low overhead. Low overhead itu apa? Overhead itu kan ada binary data, kemudian kita tambahkan header di depannya kan. Ada binary data, kemudian kita tambahkan header di depannya. Nah, headernya itu ya kalau bisa kan tidak terlalu banyak ya kan, tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena itu berbahaya ya, karena kalau datanya terlalu lebar, berarti kan pemrosesannya akan lebih lama. Nah, low overhead ini artinya headernya itu tidak begitu besar. Kemudian doesn't require acknowledgement, ya. Kemudian do not resend lost data. Ini juga kalau dia pakainya UDP. Kalau di sini kan pakainya TCP ya. Selanjutnya delivers data as it arrives. Jadi pokoknya apa yang dikirim, apa yang diterima, ya sudah, data itu langsung diterima tanpa perlu melakukan, misalkan kalau dia agak error perlu dikirim lagi, tidak ya, itu tidak perlu dilakukan. Nah, jadi kedua model ini ya, protokol ini kan perilakunya berbeda. Nah, dipilihnya yang mana ya, itu tergantung ya, itu tergantung dari itu tergantung dari service apa, layanan apa yang mau diberikan. Ya tadi kalau misalkan modelnya adalah email ya, misalkan ya. Misalkan email begitu ya. Misalkan email sama HTTP gitu. Nah, ini kan yang dibutuhkan semuanya di sini nih. Jadi pakainya TCP ya. Sedangkan kalau misalkan layanannya berupa event telepon, ya maka requirementnya yang tadi di sini, yang di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi tergantung aplikasinya. Kemudian ya untuk standarisasi port ya, itu dikelompokkan menjadi 3. Kan portnya banyak ya. Portnya itu banyak jumlahnya. Nah, misalkan well known portnya dari 0 sampai 1023.
itu dari HTTP, port 80, POP3, 110 buat email, telnet ya, buat remote, SMTP, 25, IRC, TFT, ini macam-macam portnya. Jadi banyak daftar port tersebut. Ya, tapi ini yang umum, yang diketahui. Kemudian ada juga yang disebut dengan register port, itu dari 1024, 49, 151. Ya, misalkan MySQL di port 1433, WAP 2948, Messenger itu di 1863. Kalau dynamic private-nya misalkan dari 49152, 65535. Ini jumlah portnya banyak betul. Ya, banyak sekali gitu. Nah, makanya salah satu bentuk security misalkan, itu kita kadang-kadang untuk beberapa services, itu kita pindahkan dia punya port. Jadi jangan ditaruh di port-port yang dikenali, tapi taruh dia di port-port yang jarang ditaruh di situ. Misalkan ya, SSH di port 22 gitu. Mungkin kita pindahkan dia ke port yang lain, atau apapun layanan tertentu yang kita menggunakan port tertentu, kalau dia itu well known gitu, ya salah satu cara kita untuk mengamankan agar orang tidak tahu, ya kita pindahkan dia menggunakan port yang berbeda, seperti itu. Nah, terus protokol transport adalah protokol end-to-end, hanya berada di end system, tidak ada di dalam jaringan ya. Jadi jaringan hanya melewatkan saja. Protokol transport itu yang mengerjakan adalah host to host ya. Jadi yang setup transport itu host to host. Kan di jaringan itu dia hanya sampai mengakses di layer 3 aja kan, layer network aja kalau dia router. Nah, sisanya itu hanya bisa diakses oleh host atau end-to-end. Terus transport bergantung pada layanan yang dilakukan oleh jaringan, sekaligus menambah kualitas layanan sistem, ya misalkan error handling dan seterusnya. Nah ini ya, tadi kita mention ada dua protokol yang dikenali, ada TCP sama UDP ya. Kemudian ada juga tambahan, misalkan HTTP Stream Control Transmission Protocol, sama datagram termasuk FCP. Ini perbedaan saja ya. Tadi kalau kita lihat di struktur yang di slide sebelumnya, itu kan tabelnya bagian transport itu ada 3 blok. Nah, tergantung kita menggunakannya apa. Nah, kita menggunakannya tergantung service atau layanan apa yang mau dilewatkan. Nah, kalau misalkan ya dia berurutan, ada kendala collision-nya, ada kendala pembangunan, yaitu TCP. Ini yang di-offer ya, ini di-offer oleh transport. Kemudian kalau misalkan dia yang tidak handal, pokoknya yang penting sampai begitu, tidak berurutan, ya mungkin ini masuknya UDP ya. Kayak tadi kasusnya kayak suara begitu. Nah, ilustrasi dari multiplexing dan demultiplexing ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita satu IP address saja, tapi di dalam laptop kita yang hanya ada satu IP address ini, dikenali yang satu IP address, tapi dia bisa melakukan pemilahan data yang lewat gitu, antara browser satu dan browser yang lain, antara URL satu dan URL yang lain gitu. Nah, itu kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena ada proses MUX dan demultiplexing ya, seperti itu. Jadi beberapa saluran data itu digabung menjadi satu saluran ke satu saluran IP address, seperti itu. Kemudian proses pengumpulan data dari banyak proses aplikasi, membungkusnya dengan header, ya pasti ditambahkan header ya. Kemudian di dalamnya ada IP address dan ditambahkan nomor port ya. Nomor portnya ya tergantung servicesnya apa. Ini misalkan nih ada klien, dia melakukan HTTP request. Kalau HTTP, layannya HTTP, pasti dia pakainya port 80 ya. Maka dia akan masuk ke server. Berbeda nih dengan klien yang kedua. Klien yang kedua, layanan yang dia mau akses itu bukan layanan HTTP, tapi layanan SMTP misalkan. Nah, layanan SMTP-nya, dia source portnya 51152, destination portnya adalah port 25. Di server, ya dia akan memberikan port yang berbeda untuk masing-masing request tersebut. Karena masing-masing request tersebut itu servicesnya juga berbeda. Seperti itu. Kemudian pertama ya, kita akan bahas lebih detail. Salah satu protokolnya adalah TCP ya. TCP dia sifatnya point to point, kemudian reliable dan stateful. Kemudian dia menerapkan flow control, terdapat buffer baik pengirim sama penerima ya untuk flow control. Terus dia punya header. Jumlah headernya atau size headernya kalau TCP itu 20 sampai 60. Terus connection oriented ya. Ya sebenarnya tidak perlu semuanya dihafal ya.
cukup jadi pengetahuan. Prinsipnya itu kalau misalkan TCP ya connection oriented, di mana kalau connection oriented itu ya prinsipnya dia kalau data itu maaf kalau prinsip yang pertama misalkan reliable, kalau reliable itu error nih datanya minta kirim ulang. Pokoknya saya mau terimanya itu yang bagus gitu, meskipun berkali-kali harus meminta, misalkan seperti itu. Kemudian connection oriented, ya dia membangun koneksinya terlebih dahulu, ada setup koneksi terlebih dahulu. Ya, kemudian flow controlnya ada, ya flow controlnya ada. Itu karakteristik tuh yang ada di TCP. Ini kalau TCP tadi blok transport dipecah, ada bloknya TCP atau segmennya TCP. Nah, kalau segmennya TCP dipecah lagi, ya, dipecah lagi, kira-kira yang membangun atau strukturnya itu apa saja? Nah, seperti ini. Ini size-nya nih, ada source port-nya, ada destination port, ya. Ini via Wireshark kita bisa cek ini, kita bisa buka via Wireshark. Kalau ada paket TCP, nah kita bisa breakdown dia. Di deskripsinya bisa kita breakdown. Kemudian sequence number-nya, ya jumlahnya 32, kemudian acknowledge number-nya 32, header length-nya 4, ini identitinya ya, bukan jumlah headernya maksimum 4 bukan gitu, tapi yang menjelaskan atau memberikan informasi berapa panjang headernya itu di informasi di header length-nya. Kemudian window-nya 16, checksum 16, sarjana 16 dan seterusnya. Kemudian source port dan destination number ya, itu alamat lapis 4 atau kayaknya salah nih. Ya, jadi kalau bicaranya source port dan destination port itu biasanya dia ditaruhnya di mana? Biasanya ditaruhnya di belakang, dan antara destination dengan source itu pasti berbeda. Di belakang itu, di belakang apa? Di belakang IP address. Seperti ini penulisannya. Ini IP address ya. Ini IP address. Kemudian ini port numbernya. Seperti itu. Nah, misalkan ini source-nya atau ini source-nya, ini misalkan destination-nya atau sebaliknya. Seperti itu. Kemudian untuk sequence number, jadi data itu kan harus dikirim. Nah, urutannya itu dijaganya dari apa? Dijaganya dari sequence number ya, dijaganya dari sequence number. Nah, urutan jumlah yang di-provide itu sampai 2 pangkat 32 ya. Jadi ada besar sekali sequence. Jadi mau kirim data apapun sebanyak apapun, selama masih di-handle sampai 2 pangkat 32, dia akan menggunakan sequence number di urutan tersebut. Kalau enggak, nanti akan diulang lagi. Juga sama juga ACK atau acknowledge number itu acknowledge number, jadi nomor acknowledge untuk paket telah diterima. Kalau misalkan ya saya misalkan nih si A sama si B misalkan ya, si A kirim data ke B kan harus konfirmasi, oh ya data sudah saya kirim. Nah, apa yang dilakukan oleh si B? Kan kirim ACK. Nah, ACK juga punya nomor, sama ya, untuk penomorannya 2 pangkat 32 seperti itu. Terus ada juga istilah-istilah yang lain ya yang digunakan di TCP atau dikenali di TCP, misalkan URG, Original
Oke, tadi berhentinya apa udah lama? Halo? Baru 2 menitan. Berapa? Lumayan lama, Pak. Lumayan lama. Oh, terlambat sih. Tadi sampai di mana? Dari sini atau sebelum ini? Slide-nya belum kelihatan, Pak. Gimana? Ini? Di sini ya tadi ya? Atau udah maju di sini? Halo? Kenapa ada UDP itu, Pak? Oh, dari sini ya. Suara saya jelas nggak ya kalau pakai headset ini? Jelas, Pak. Jelas kok. Oh, jelas ya. Iya, ini tadi ya. Jadi kita review kenapa perlu UDP. Ya, jadi bukan berarti bahwa karena UDP ini memiliki kelebihan maka semua bentuk paket itu cocok untuk UDP. Tidak. Jadi makanya dibuat dua sistem, ada TCP ada UDP. Jadi ujungnya itu tergantung data apa yang mau dilewatkan. Nah, data apa yang mau dilewatkan itulah yang menentukan protokol apa yang kita mau pakai atau siapa yang bisa mengakomodir protokol tersebut. Protokol apa yang bisa mengakomodir kebutuhan data yang kita kirim. Ya, misalkan kalau UDP tidak perlu ada setup koneksi terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Ya supaya delay-nya tidak ada gitu atau delay-nya kita bisa kurangi. Kemudian sederhana, artinya penerima dan pengirim itu tidak perlu dia menjaga dia punya session atau status koneksi. Kemudian ukuran headernya itu 8 byte gitu ya, ukuran headernya 8 byte. Ukurannya lebih kecil. Kalau kalian bandingkan atau bedakan dengan TCP, ukurannya TCP itu sampai 20 byte. Dia punya header tok itu. Ya, bahkan bisa lebih dari 20 byte gitu. Nah, itu kan berat ya kalau misalkan harus proses header aja seperti itu. Kemudian tidak perlu flow control ya. Jadi pokoknya kirim terus gitu. Nah, kalau misalkan suara ya kan harus begitu. Kalau misalkan harus karena error dikirim ulang, error dikirim ulang, error dikirim ulang, itu jadi masalah ya. Itu jadi masalah, suaranya mungkin nggak akan nyampe gitu. Atau kalaupun nyampe Maaf, Pak, suaranya hilang, Pak. Permisi, Pak. Suaranya hilang. kalau sekarang apa udah masuk lagi? Sudah, Pak. Apa di blok ya? Sebentar ya, saya coba close aplikasi yang lain. Oke. Ya, nah ini kurang lebih latar belakangnya kenapa kita perlu atau kenapa akhirnya UDP itu dibuat ya. Jadi tidak perlu membangun hubungan, artinya kalau membangun hubungan kan kita nambah delay gitu. Untuk beberapa kasus kan kita butuh yang delaynya sangat kecil. Kemudian kita butuh yang headernya kecil ya.
Nah, kalau misalnya headernya besar, pemrosesannya lebih lama gitu kan. Kemudian tidak ada kendali kongesti, bisa dikirim secepat mungkin. Kemudian ya digunakan untuk aplikasi dengan requirement loss tolerance sama rate sensitive. Jadi lagi-lagi tergantung datanya itu yang seperti apa yang mau dikirim. Siapa protokol yang bisa mengakomodir ya. Nah, dalam konteks ini kalau misalkan kalau misalkan dia memang tidak membutuhkan ya, dia memang tidak membutuhkan kalau misalkan dia memang tidak membutuhkan kompensasi waktu yang harus cepat begitu ya, berarti dia tidak butuh UDP ya. Lagi-lagi kembali ke data apa yang mau dikirim. Terus penggunaan UDP ini ya, ada domain name system, ada DNS di sana, ada SMPP di sana, DHCP juga di sana, TFTP juga di sana, termasuk online games juga di sana. Ya lagi-lagi karena butuh kehandalan yang tinggi gitu. Jadi tidak membutuhkan pemrosesan yang lama. Nah, seperti itu. Kemudian Oke, putus lagi ya. Tadi sudah sampai di sini atau masih sebelum yang ini? Sebelumnya. Berarti yang di sini? Atau sebelumnya lagi? Ini Pak, ini. Oke. Ya, ya jadi ini ya latar belakangnya akhirnya muncul UDP ya. Jadi kembali lagi paket datanya itu maunya yang seperti apa ya. Kalau memang data yang mau dikirim itu tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya cepat, tidak membutuhkan kecepatan, tidak membutuhkan yang penting sampai gitu, maka baru pakai UDP ya, seperti itu. Nah, apa saja nih contoh aplikasi yang menggunakan UDP? DNS, NMP, DHCP, TFTP, online games juga beberapa itu menggunakan UDP. Karena prinsipnya apa? Pokoknya yang penting sampai. Ya, yang penting sampai. Kalau pakai TCP mungkin sampai, tapi delay-nya terlalu besar karena pemrosesannya terlalu cepat. Ya. Kemudian ya, ini struktur atau datagramnya dari UDP. Kalau kalian perhatikan ya, strukturnya itu sangat-sangat sederhana dibandingkan dengan struktur yang dimiliki oleh TCP. Ya, jadi
Kalau dilihat di sini ya, dia hanya punya source port, length, application layer-nya, ada destination port-nya, checksum-nya juga. Total hanya 8 bytes, bayangkan. Ya, total hanya 8 bytes. Nah, seperti ini. Jadi, inilah yang membuat si UDP itu lebih efisien. Cuman bukan berarti dia pasti selalu lebih baik dari TCP. Kembali tergantung data yang mau dikirim seperti apa. Ini adalah ilustrasi nih. Ini adalah ilustrasi yang ini adalah ilustrasi yang menggambarkan UDP itu connectionless dan unreliable. Pertama, misalkan ketika data itu dikirim dibagi dari 1 sampai 6 frame atau gram ya, data gram, kemudian dia dikirim. Ternyata yang diterima itu data pertama diterima, data 2 diterima, kemudian data gram 6-nya langsung diterima, padahal 3, 4 belum diterima. Kemudian menyusul data gram 5 dan menyusul lagi data gram 4. Data gram 3 hilang, udah hilang lah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan unreliable. Connectionless-nya seperti apa? Tidak ada urutan. Pokoknya terserah yang mana duluan tiba, itu yang kita pakai. Nah, ini merupakan fitur dari UDP begitu. Jadi apakah ini selalu bagus ya? Enggak juga. Tapi kalau untuk kita kirim voice atau datanya yang butuh real time cepat gitu, ya ini bisa diakomodir oleh si UDP sampai begitu. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira untuk transport TCP UDP ada yang perlu didiskusikan lagi mungkin? Kalau tidak ada cukup ya. Mungkin kita coba break dulu sekitar ini 5 menitan lah ya, 5 menitan. Kemudian kita akan coba lanjutkan lagi bahas di bagian transport spesifik ke flow dan congestion control seperti itu ya.
Oke, cek masih terdengar ya suara saya. Mohon maaf, kita akan coba lanjutkan dulu ya pembahasan lanjutan di layer 4 ya. Jadi di layer 4, di layer transport ya. Spesifik sekarang masuk ke bagian flow dan congestion control ya, flow dan congestion control. Nah, untuk konteks untuk konteks pengiriman data, jadi ada isu ya, ada isu yang selalu salah satunya menjadi concern. Itu misalkan masalah antrian, delay yang terlalu banyak ya, atau mesin pemrosesan tidak mampu memproses dengan cepat, maka diperlukan solusi. Nah, salah satu solusinya itu adalah implementasi flow control ya. Nah, di sini penjelasannya adalah diperlukan transmisi data di suatu lain dengan flow control. Dibutuhkan jika aliran data yang cepat ke yang lambat ya. Misalkan ada pemrosesan itu dia prosesnya cepat begitu, tapi penerima itu memprosesnya lambat. Apa konsekuensinya? Antrian pasti banyak karena data yang diterima itu terlalu banyak, sedangkan kemampuan dia untuk memproses itu tidak bisa cepat, ya kan? Nah, yang terjadi apa? Ya nanti akan overflow. Nah, ini kita tidak inginkan. Ya, ini kita tidak inginkan. Sehingga karena ini kita tidak inginkan, mau tidak mau harus ada mekanisme untuk mengatur flow tersebut. Itulah yang disebut dengan flow control. Ini ilustrasinya, aliran data masuk, kemudian ada buffernya, ya, tempat antriannya, kemudian server untuk melakukan pemrosesannya. Setelah itu aliran data dikeluarkan atau diproses. Ya. Nah, yang pertama ada TCP sliding window. TCP sliding window ini itu adalah range tertentu atau window size yang menjelaskan tentang berapa kemampuan atau kita membolehkan range waktu yang bisa ditolerir gitu. Nah, jadi misalkan ya di sini adalah window-nya bermakna untuk pengirim atau sender saat ini diberikan oleh penerima ya, itu ukurannya 4K sampai 8K bytes saat terjadi connection setup, kemudian akan dilakukan retransmisi pada TCP itu ketika dia sampai di go backend. Nanti kita lihat gambarnya ya, maksudnya seperti apa. Nah, seperti ini nih misalkan. Nah, misalkan ya host A mengirim, ini one time round trip time gitu. Misalkan window size-nya sekian, kemudian dia kirim nih ya, kemudian dia kirim ke host B, kemudian dia dapat ACK. Nah, kemudian lama gitu baru menerima lagi sebesar window size-nya. Nah, dalam kasus ini itu kondisinya round trip time-nya itu lebih besar daripada apa? Daripada dia punya window size. Ya, nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dari pertama window itu dikirim, kemudian sampai itu kita mendapatkan window berikutnya, ya itu durasinya lebih lama daripada window size. Window size-nya itu meskipun dalam byte, tapi kan tetap saja durasinya itu kan durasinya dalam waktu kan seperti itu. Nah, kondisi yang kedua itu adalah di mana round trip time-nya itu sama dengan window size-nya, itu sama dengan dia punya window size-nya. Nah, kalau seperti ini ya, kalau kalian perhatikan, jadi tidak ada gap ya, tidak ada gap. Jadi ini tuh menjelaskan si TCP ini ya, kalau misalkan kita harus mendapatkan ukuran paket yang betul-betul sesuai ya, ukuran sesuai untuk mengukur berapa dia punya durasi waktu. Nah, terus kapan? Karena pertanyaannya, kenapa itu harus dilakukan? Nanti itu akan menentukan apakah kita akan retransmisi atau kita melakukan timeout. Nah, kalau misalkan ya, sebenarnya ini pernah kita bahas juga, misalkan kita mengirim data, kemudian round trip time-nya kita itu harusnya udah dapat nih data. Misalkan harusnya kita sudah dapat itu data. Berarti kalau kita tidak dapat itu data, berarti kan sudah lewat dari window size yang kita inginkan. Ini ada dua kemungkinan. Ya, ini ada kemungkinan, apakah ada error di datanya sehingga tidak datang, atau ACK-nya hilang di tengah jalan, atau apa. Sehingga itulah yang membuat kita memutuskan kapan paket itu berikutnya dikirim, ya, kapan kita memutuskan kita mengirim ulang paket yang terakhir kita kirim, karena kita tidak mendapatkan respon dari si penerima. Seperti itu, ya, itu seperti itu sebenarnya. Prinsipnya. Kenapa?
itu perlu diterapkan Windows size ini, ya. Kemudian penjelasan mengenai sliding window yang diterapkan pada layer transport, ya kurang lebih seperti ini. Window itu adalah angka atau jumlah pengiriman maksimum saat ini, baik ya. Kemudian kalau windownya 3, berarti satu kali kirim maksimum 3 byte ya per window data yang kita kirim, seperti itu. Cara kerjanya bagaimana? Penerima akan menetapkan jumlah window terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket. Nah, ditetapkannya oleh siapa? Itu bukan layer transport, tapi ditetapkan oleh di layer yang lebih atas. Ya ini apa? Layer aplikasi. Nah, jadi siapa yang memberikan informasi itu? Ya pengirim, penerima. Kan dia yang akan memproses data. Nah, informasinya itu akan diberikan. Kemudian, pengirim akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan oleh si penerima. Nah, kenapa menyesuaikannya dengan penerima? Jawabannya adalah karena penerima yang akan memproses gitu kan. Jadi dia akan dikirimin data, dia akan memproses. Kalau misalkan terjadi overflow, karena si pengirim ini tidak menyesuaikan, flow controlnya dia tidak disesuaikan dengan kemampuan penerima memproses, nah di situ nanti akan banyak load buffernya terlalu besar, dan banyak isu-isu yang lain yang bisa muncul di sana, ya kan? Nah, itu cara kerja yang pertama, sliding window. Cara kerja yang keduanya, dia mengikuti keadaan jaringan. Kalau keadaan jaringannya bagus, begitu ya, nah nanti size-nya bisa jadi diperbesar. Tapi kalau misalkan nih, dia tahu bahwa kondisi jaringannya itu tidak begitu bagus, maka cara kerjanya, ya dia akan mengurangi. Karena apa? Beban jaringan sudah besar. Kalau misalkan kita kirim size yang besar lagi, maka itu akan menyebabkan kongesti, buffer yang terlalu besar, dan seterusnya. Nah, itu sliding window, seperti itu. Terus, nah ini sama ya, ini untuk skemanya ya, skemanya. Nah, ya, jadi window size-nya itu adalah jumlah minimum RWND dan CWND. Nanti bedanya di mana? Ya, jadi kadang sliding window-nya itu melebar, ya kadang dia mengecil, ya kadang dia mengecil. Lagi-lagi tadi tergantung size window-nya yang dibutuhkannya seperti apa. Nah, ini ada ilustrasinya kayaknya. Nah, misalkan ya dia punya minimumnya 20, maksimumnya 29 gitu. Nah, kemudian tapi tidak ada ACK, misalkan ya, sudah ada 4 paket sebelumnya, tapi kemudian kita tidak dapat respon ACK. Ya sudah, kita kirim lagi berikutnya. Begitu, kita kirim lagi paket berikutnya. Karena apa? Kita nggak dapat ACK. Nah, tidak dapat ACK-nya, kalau misalkan nggak dapat ACK-nya, kan kita bisa menghitung sliding window-nya berdasarkan ACK tersebut. Harusnya kita dapat nih sekian gitu. Kita tidak dapat nih dalam durasi tertentu, maka kita menganggap bahwa harus mengirim ulang kembali. Jadi itu pentingnya, ya itu pentingnya. Nah, informasi lain terkait dengan sliding window, karena byte pada segmen dalam window pengirim bisa hilang dan bisa rusak, pengirim harus tetap menyimpan itu di dalam memorinya untuk antisipasi kemungkinan retransmisi. Jadi nggak bisa tuh bahwa sudah dikirim, kemudian menganggap bahwa itu tuh udah pasti diterima gitu. Kan ada retransmit. Nah, retransmit hanya bisa terjadi kalau misalkan kita masih menyimpan paket itu. Kalau misalkan paketnya sudah hilang, tidak bisa kita retransmit. Nah, makanya dia perlu disimpan untuk disimpan di memori untuk mengantisipasi itu. Nah, ini berlakunya di mana? Di TCP. UDP tidak ada. Pokoknya kirim. Nah, sedangkan kalau TCP tidak. Terus piggybacking itu apa? Tujuannya adalah teknik penumpangan balasan pada frame data untuk komunikasi dua arah. Tujuannya untuk menghemat kapasitas komunikasi. Nah, contoh sliding window. Ya, contoh sliding window, kita mengirim dua key of data, ya, sequence number-nya sekian, kemudian kita diterima oleh receiver, ya, diterima oleh receiver. Buffernya itu dia punya kemampuan memori, buffernya itu 0 sampai 4K. Sudah diterima nih, ya, sudah diterima 2K. Kemudian dikasih ACK, oh data sudah saya terima loh gitu. Nah, kemudian sender kirim lagi, ya, kirim lagi data 2K, kirim lagi data, sequence number-nya sekian, full kan memori. Kemudian karena memorinya full, ya dia tetap kirim ACK, saya kirim bahwa data sudah saya terima, tapi dia juga akan kirim bahwa saya belum cukup nih size-nya untuk menerima data. Sampai semua proses ini
bisa selesai saya proses sampai buffernya bisa saya agak kosong untuk cukup menerima data daripada pengirim, ya, yang sumbernya dari pengirim, maka maka akan dilakukan blok, ya, supaya si pengirim itu jangan kirim data dulu. Nah, karena kalau kamu kirim data, saya sebagai penerima itu tidak bisa proses lagi. Saya punya buffer sudah penuh, tidak cukup lagi ruangnya. Nah, seperti itu. Itu kondisi yang pertama, ya. Nah, terus congestion control. Nah, congestion control itu apa sih sebenarnya yang mau diatur? Yang mau diatur adalah berapa besar traffic yang harus dikirim. Nah, apa di sini, ya? Dua kondisi. Di sini misalkan berapa Benjamin penerima dapat menerima secepat yang dikirim, apakah iya seperti itu? Dan tugas kita adalah menjamin jaringan bisa mengirimkan paket itu ke penerima. Jadi ada dua tuh di sana yang kena, si receivernya sanggup nggak dia, kemudian jaringan sanggup nggak dia untuk membawa data tersebut. Nah, makanya ya rumusnya kan di sini, actual window size-nya itu dari minimum berapa kapasitasnya, berapa dia punya close-nya. Nah, untuk flow ukuran window sama throughput ini sama ya kayak yang tadi sebetulnya ya. Jadi ada round trip time, ya, ada round trip time. Round trip time-nya misalkan ada segmen 1 dikirim 3 data, tiga datanya diterima baru memberikan respon ACK. Jadi ada kondisi kita harus mengukur berapa dia punya round trip-nya untuk menentukan bahwa ketika data semua diterima baru kita boleh mengirim data berikutnya. Ingat bahwa ukuran window mengendalikan throughput, ya, mengendalikan dia punya throughput. Kita punya server. Kenapa? Karena terlalu banyak data, akhirnya nggak mampu, ya, tidak mampu diproses, maka terjadi congestion collapse. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, misalkan ya dalam jaringan, karena jaringan juga koneksi, data yang kita kirim nggak bisa diproses, sama router dibuang. Itu kan bisa terjadi. Nah, tapi kalau misalkan si penerima juga terjadi koneksi, dalam konteks ini si penerima pengirim kirim terus, tapi di si penerima itu ada kongesti sudah penuh gitu, ya juga tidak akan diterima paketnya, yang ada dibuang, begitu seterusnya, begitu. Ya, itu terjadi. Jadi si jaringannya load-nya terlalu besar, jika banyak yang loss, kemudian pengirimnya mengirim terus menerus, sedangkan si penerimanya juga punya load yang lebih besar. Ini congestion collapse nih pada akhirnya. Ya, makanya ya hal ini perlu kita carikan solusinya dengan apa? Mengatur dia punya congestion, atau dalam hal ini congestion control, ya, seperti itu. Nah, solusinya apa? Misalkan ini ya, slow down. Kalau kita sudah tahu jaringannya kongesti, ya turunkan lajunya. Kalau dalam konteks tadi misalkan Windows-nya dikurangin, jangan terlalu besar, kan kita tahu jaringannya lagi koneksi. Terus mungkin jadi pertanyaan, kapan kita bisa tahu kalau misalkan jaringan itu kongesti? Terus berapa nih trade off-nya, kita turunnya itu berapa gitu? Jangan sampai malah terlalu sedikit. Itu kita harus punya skemanya ada nih, dijelaskan di dalam grafik seperti ini. Ada yang namanya nih, atau titik di mana throughput itu naik secara perlahan. Ini nih, throughputnya itu naik secara perlahan, tapi dia memiliki delay-nya, delay-nya dia naik secara cepat. Dalam kasus ini nih, delay-nya naik secara cepat. Itu cliff ya, kalau bicaranya cliff. Kapan itu terjadi? Kalau throughputnya sudah penuh nih, berarti sudah sampai ke titik titiknya cliff, sudah puncak, nanti dia pasti turun. Kenapa? Ya karena sudah mulai kongesti terjadi, ya kan? Kongesti sudah mulai terjadi. Begitupun delay. Delay awalnya delay kecil, kok lama-lama delaynya besar gitu, sampai kita pada limit di mana delaynya itu sudah sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadi congestion collapse. Seperti itu ya. Atau di sini dikatakan delaynya menuju tak terhingga. Ya kan, kalau sudah kita kirim data terus nggak nyampe-nyampe gitu kan, berarti something wrong dengan jaringan kita. Itulah
fungsinya di sana. Nah, ada dua mekanisme. Ada yang disebut dengan congestion control, ada yang disebut dengan congestion avoidance. Avoidance itu mencegah kan. Congestion control adalah kita berusaha agar tetap di sebelah kiri cliff, maksudnya throughput-nya itu kalau bisa jangan sampai masuk ke bagian congestion collapse. Ya, kita atur seperti itu. Terus congestion avoidance-nya juga sama, tujuannya sama-sama supaya jangan sampai kita masuk ke area congestion collapse. Itu yang kita cegah. Nah, how-nya seperti apa? Nah, caranya yang pertama misalkan kita harus mampu mendeteksi jaringan kapan dia mencapai knee point. Kalau misalkan belum mencapai knee point, ya udah tetap di sana. Flow yang kita tetapkan, ya tetap di sana, kita tetapkan, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan jika terjadi overshoot atau dia melebihi dia knee point? Nah, kalau itu terjadi, ada solusi nih. Naikkan ukuran window sampai teridentifikasi kongesti, atau turunkan ukuran window jika jaringan dalam kongesti. Jadi kalau misalkan belum terkongesti, udah naikin nggak apa-apa pelan-pelan gitu kan, sampai kita amati gitu. Kan belum sampai cliff-nya kan. Tapi tetap harus dicek. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda menuju kongesti, ya udah window size-nya kita turunkan. Nah, ini kebijakannya ya, slow start, congestion avoidance, sama congestion detection. Ada 3 nih. Ini kayaknya pernah bahas sih, masih lupa di bagian mana gitu ya. Window-nya ya itu dinaikkan secara eksponensial dan jadi double tiap full window paket setelah dikirim. Di slow start, kenapa disebutnya dengan slow start? Karena itu jadi starting point. Jadi misalkan misalkan di sini ya, segmen 1, sebentar deh, iPhone. Terus ya tadi ini ya, ketika kita kirim data nih, round trip yang pertama, kita terima nih, ACK lancar ya, baru kita tambahkan lagi size-nya 2/1, kita kirim 2, kirim lagi segmennya, begitu seterusnya. Jadi size-nya itu akan terus meningkat. Jadi slow-nya dia bukan karena efek jaringan, tapi slow-nya dia karena dia masih dalam starting point. Nah, problemnya ini nih, slow start menyebabkan banyak losses. Ya, kenapa? Di sini bandwidth dikalikan dengan RTT. Jadi pada suatu titik, misalkan ya, CWND-nya cukup untuk mengisi pipe, tapi setelah RTT berikutnya menjadi 2 kali harga sebelumnya, semua kelebihan paket itu di drop. Bentar, ini gimana nih maksudnya? Ini kayaknya kurang bagus ya penjelasannya ya. Jadi kalau misalkan ya, kenapa slow start itu bisa jadi masalah ya? Slow start itu kan menentukan size berikutnya ya. Nah, kalau misalkan dari awal dia sudah masalah karena salah menerka bahwa ini size yang bisa dikelola oleh si jaringan, sudah bisa dikelola oleh si jaring, tidak bisa dikelola oleh jaringan ya, misalkan tidak bisa lagi dikelola jaringan pada saat tahap awal. Nah, kita akan menyebabkan masalah itu muncul justru dari awal. Nah, kalau misalkan ya size-nya yang kita kirim meskipun dia baru awal itu ternyata lebih besar yang bisa diproses, ya terus kita mungkin dapat ACK ya, kemudian kita kirim lagi dengan hal yang lebih besar lagi. Nah, pengiriman sudah tidak sanggup untuk memproses dari awal, gitu kan? Jadi dia sampai pada performansinya yang paling maksimum, sehingga tidak bisa mengontrol semuanya. Apa konsekuensinya? Ya kongesti, dan akhirnya dia harus drop dia punya paket, terima, itu kan? Nah, makanya di sini perlu adjustment algoritma yang lebih gentle, begitu telah mengetahui estimasi kasar dari bandwidth. Ya. Jadi, kan kalau bandwidth-nya besar kan kesempatan kita untuk masukin Windows size kan lebih besar ya. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu gitu, kita nggak punya estimasi kasar berapa nih kemampuan jaringan ya, dalam konteks ini berapa kemampuan bandwidth, nah itu bisa menjadi problem. Nah, itulah melahirkan munculnya avoidance, congestion avoidance. Kita perlu mencegah. Tadi kan congestion control kan begitu. Kalau misalkan dia size-nya sudah besar,
ada tanda-tanda delay dan sebagainya, kita bisa turunkan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dari awal juga sudah keliru, ya, dari awal sudah keliru dan dari awal justru ada kongesti, berarti kita harus memikirkan avoidance-nya, pencegahannya seperti apa. Ya, pertama melakukan slow start hingga slow start threshold. Jadi kita harus menetapkan ada yang namanya slow start threshold. Dengan ini kita mengidentifikasi mengidentifikasi bahwa kita memastikan yang kita kirimkan itu masih dalam threshold atau batas yang wajar untuk tahapan awal. Ya, kemudian slow start phase stop, mulai additive phase begin. Kalau misalkan slow start phase-nya sudah selesai, sudah berhenti karena jaringan betul masih bisa menghandle itu, baru kita tambahkan secara perlahan-perlahan size-nya. Ya, itu yang dimaksud dengan additive phase begin. Oke. Nah, ini contohnya ya, ketika misalkan start, ya, ditambahkannya +1, slow start ini ditambahkannya +1, ditambahkannya +1. Kalau tadi kan dia langsung didouble kan, didouble gitu. Nah, itu kalau misalkan dia langsung menyentuh threshold, ya pasti loadnya akan sangat-sangat besar. Nah, makanya hal itu perlu kita atur dengan apa? Cohesion avoidance. Dengan apa? Menambahkannya dikit itu, ditambahkannya sedikit sampai dia melewati fase ini. Ketika sudah ini baru mungkin kita bisa aditif yang sebelumnya, yang di double, ya. Kemudian menentukan stress, ya. Jadi mendeteksi, kita harus deteksi terjadi nggak cohesion. Nah, bagaimana cara mendeteksi terjadi cohesion? Pasti ada ACK. Ya, pasti ada, entah data kita tidak terkirim, ya, dapat misalkan ACK, atau misalkan dalam konteks ini nih ada 3 duplikat ACK, kok bisa dikirim berkali-kali? Nah, berarti kan ada problem tuh di dalam jaringan. Nah, seperti itu. Jadi itu diantara parameter yang bisa digunakan. Nah, misalkan kasusnya karena RTO, ya, mati gitu, berarti kita balikan lagi, kembali ke slow start phase gitu. Kan udah tahu kan? Ini kan ada RTO nih gitu, request timeout gitu. Nah, berarti kita turunkan lagi, kembali kita ke fase awal dengan harapan kongestinya bisa menurun, ya, karena kita diamkan dan ukuran kita kirim itu kecil. Kemudian duplikasi 3 ACK dengan syarat dia transmit dan pas. Kemudian set threshold itu by threshold, jadi bukan kembali ke fase awal. Kemudian kalau sudah sampai segitu, baru kita cohesion avoidance-nya sudah berjalan. Ini kurang lebih namanya, ya, SS stress-nya misalkan setengah, kemudian 1 MSS dikirim, slow start pelan-pelan. Oh, ternyata sudah mulai cohesion, ya. Kalau sudah terjadi cohesion, ya mungkin kita berarti kita harus kembali lagi. Kalau tidak terjadi cohesion, sudah diteruskan dulu, ditambah. Setelah ditambah terjadi cohesion gitu, ya. Terjadi cohesion gitu. Nah, berarti kita harus balik lagi ke fase awal. Gitu seterusnya. Nah, ini kurang lebih kalau bicara round, ya, urutannya, ya, mungkin urutan pertama adalah slow start terlebih dahulu, slow start. Terus kalau udah melewati nih fase slow start, baru masuk ke additive increase. Terus ternyata terjadi timeoutnya karena apa? Ya tadi, ya, kapasitinya kongesti sudah terjadi. Oke, berarti kita mulai lagi dari bawah. Ke fase awal, naik lagi slow start, threshold-nya kita turunin. Misalkan ternyata sampai di sini ada problem, ya, problem ACK. Kita balik lagi ke fase awal, itu baru dikirim lagi, begitu seterusnya, ya. Nah, ini kurang lebih sejarah perkembangan TCP, ya. Ini sejarah perkembangan TCP. Sekarang yang terakhir, ya, mungkin ada lagi, ya, selain ini, ya, mungkin ada lagi algoritma yang baru evolusi ini. Kalau ini terakhir perkembangannya itu sampai 1990, ya, bahkan saya pun belum lahir ini. Mungkin ada perkembangan setelah itu, tapi tidak.
996 ini ditujukan nih perkembangannya seperti apa ya, ditunjukkan perkembangannya antara TCP yang sebelumnya dengan yang develop di sana. Misalkan dengan di sini misalkan ya ada congestion notification gitu, terus TCP startup-nya dikembangin gitu. Ya, jadi banyak faktor atau banyak improvement lah dari sisi TCP. Jadi prinsipnya sebenarnya ya di pertemuan 11-12 ini yang pertama, di 11 itu kita tahu bahwa protokol transport itu dia punya fungsi setidaknya dua ya. Pertama itu dia mengirimkan data dari host ke host ya, karena transport itu tidak bisa dikelola oleh node jaringan atau router itu hanya bisa mengakses sampai layer 3. Terus yang kedua di sana ada multiplexing ya, penggabungan data banyak gitu. Nah, ada tipe di sana protokol, ada HTTP, kemudian ada TCP, sama ada UDP. Masing-masing protokol ini memiliki karakter yang berbeda, tergantung jenis data apa yang mau diakomodir. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, tapi mereka best di version mereka masing-masing. Tergantung data apa yang mau dikirim, ya seperti itu. Terus, ya yang menjadi poin khusus untuk di TCP itu terdapat fitur congestion control. Congestion control itu ya dari 3 tuh, mulai dari kontrolnya sendiri, pencegahannya sendiri, ya. Terus kalau misalkan sudah terjadi notifikasinya seperti apa. Jadi notifikasi bahwa terjadi congestion itu semua diatur di TCP. Nah, tujuannya apa? Lagi-lagi untuk optimalisasi sistem. Nah, maksudnya optimalisasi sistem itu bagaimana? Optimalisasi sistem itu ya jangan sampai terjadi kongesti. Kalau kongesti terjadi, paket data kita itu akan mengalami loss. Nah, ini kan kita tidak mau. Apa mekanismenya? Ya tadi deteksi, kontrolnya. Bagaimana itu semua dilakukan? Size window-nya kan diukur, size window-nya kan di ukurannya kita adjust. Kemudian proses slow start-nya bagaimana? Itu semua dilakukan di sana. Oke. Nah, itu kurang lebih poin-poin yang kita bisa bahas ya. 2 pertemuan yang saya rangkum di hari ini ya, semuanya sama-sama di layer 4 kok ya, sama-sama di layer 4. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu didiskusikan rekan-rekan sekalian? Saya belum ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf untuk durasinya yang agak lama hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Ini kayak. Yuk.